mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring. Seperti Yeremia 29 ayat 7, kita berdoa dan membangun. Mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Percaya atau tidak, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Karena itu, berusahalah dan berdoalah buat kesejahteraan kotamu. Seperti Yeremia 29 ayat 7, berdoa dan membangun. Yes, mengusahakan transformasi kota dan bangsa melalui jejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Mulai berdoa, mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi Indonesia. Ya, transformasi Indonesia. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Ya, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja, Raja. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya yang terbaik, the best. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan lewati
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik saja, musik menyembah kekasih-kekasih Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita memasuki cobaan, pandemi apapun, sampar, ekonomi, kesehatan, keluarga bahkan, tetap percaya Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Waktu kita tetap percaya, Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan yang indah. Pastikan engkau berjalan dalam rohnya Tuhan, on the track bersama Tuhan Yesus. Bila nanti tiba waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan jawab doamu, beri kekuatan kepadamu, dan memulihkan hidupmu, keluargamu, kota, dan bangsamu. Bila kau izinkan, percaya. Angkat tanganmu dengan iman. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, waktu-Mu selalu terbaik. Dalam segala perkara kami memuji-muji-Mu, kami menyembah, naikkan bahasa baru-Mu, atau panggil Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Kira lama, sandara lama, syandara lama, kiara lama, syandara sandara. Terus percaya dan terus percaya, selamanya percaya. Dalam nama Yesus, Tuhan penebus dan Juru Selamat kami. Yes. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap kepadamu.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupannya akan seperti sungai yang mengalir. Terima kekuatan, terima pengharapan, ada sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tritunggal yang esa selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita kembali berjumpa dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita muji, berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama, saatnya kita akan menggali firman Tuhan. Dan telah hadir narasumber spesial kita, Pastor Haryo. Salam hambanya. Shalom hambanya, Pak Tim. Sukacita. Amin, haleluya. Amin. Dan tema yang kita akan bahas adalah mujizat panggilan hidup. Pak Haryo. Ya. Bagaimana Pak Haryo mendapat panggilan hidup dan itu merupakan mujizat? Waktu itu kan Pak Haryo istilahnya tidak mengenal Kristus, tidak mengenal jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi Pak Haryo mungkin karena sudah terlanjur lahir, diajari orang tua, keluarga, hanya ikut aja tanpa hak memilih, tiba-tiba dapat panggilan yang merupakan mujizat. Silakan, ceritakan. Ya, ini tentu agak panjang, Pak Tim. Ya, tapi panjang, tapi diringkas sedikit. Oke, baik. Ya, puji Tuhan, gini ya Pak Tim. Awalnya itu saya kan kuliah di Jawa Timur, di sebuah kota. Jember, enggak apa-apa. Di kota Jember, ya. Di kota Jember. Tawang Alun terminalnya. Betul. Di Jember itu saya kos di satu gang. Nah, di gangnya itu ada sebuah gereja kecil. Gereja perintisan, gereja kecil, hamba Tuhannya tidak terkenal, ya. Tapi luar biasa, karena gini Pak Tim, waktu itu kan
saya kan kalau pas libur tidak pulang ke rumah karena liburnya terlalu pendek dan jaraknya jauh dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Akhirnya karena tetanggaan dengan gereja, sering main di gereja dengan Pak Pendeta, lalu diajak main badminton bersama. Pokoknya isi liburan ya kadang-kadang di gereja. Baik, Bapak waktu itu kuliah fakultas apa di mana, Pak? Ya, saya di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember. UNED ya? UNED, ya. Yes. Ya di situ. Jadi cita-citanya pengen menjadi petani. Ya, cita-citanya pengen jadi insinyur pertanian. Iya. Insinyur pertanian, tapi akhirnya juga tetap bekerja di ladangnya Tuhan ya. Sama-sama ladangnya, Pak Tim. Iya. Ya. Jadi Bapak karena tetanggaan sama gereja jadi bersahabat sama Ya, gereja sama itu. Pak Pendeta di situ. Sebelumnya Bapak tidak mengenal Kristus dan tidak tahu siapa. Sebelumnya kalau boleh tahu, zaman itu sebelum Pak mengenal lebih dalam dengan Kristus, apa yang Pak tahu tentang Kristus? Kita ke sebelumnya dulu ya. Waktu itu saya belum mengenal Kristus, hanya membaca, hanya mendengar dari kata orang. Tapi suatu kali memang ada kerinduan mendalam. Bagaimana saya menemukan kebenaran? Serasa hidup ini nggak ada pengharapan sama sekali, karena ya orang hidup pasti berbuat dosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ya, jadi upah dosa artinya semua orang itu masuk neraka nanti kalau mati. Jadi nggak ada pengharapan sama sekali. Saya hidup nggak ada pengharapan. Ya, orang baik nanti masuk neraka juga, orang jahat juga masuk neraka. Gitu. Jadi nggak ada pengharapan. Akhirnya kuliahnya amburadul gitu ya. Nah, suatu kali pada waktu itu kita main di situ, lalu sering bantu-bantu ya. Ya saya sedikit-sedikit ya orang baik lah Pak Tim. Mau membantu gitu, membantu Sebagai tetangga. sebagai tetangga gitu. Kemudian suatu kali ada perayaan Natal di gereja itu. Perayaan Natal di gereja itu, lalu kami diminta tolong oleh Pak Pendeta untuk bantu-bantu. Ayo Mas Haryo, bantu-bantu di sini bolehlah gitu ya. Ya akhirnya saya bantu. Apa yang dibantu waktu itu? Dekorasinya, dekorasi gereja, lalu membantu untuk membersihkan halaman gereja dan lain sebagainya supaya indah. Nanti kalau pas hari Natal banyak orang datang gitu. Nah, pada waktu hari hanya, maka Pak Pendeta bilang sama saya, Pak Mas Haryo diundang untuk hari Natal. Wah, saya pikir ya kami anak kos, saudara-saudara, anak kos, Pak Tim, Sendiri sepi. iya sendiri sepi ya. Apa namanya? Apa salahnya? Apa salahnya? Datang aja gitu ya. Dan biasanya nasib anak kos ya, kalau di pesta-pesta gitu kan pasti ada makan-makannya, Pak. Iya, betul. Akhirnya saya duduk paling belakang di ibadah Natal itu, di perayaan Natal itu ya. Lalu ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendeta itu? Bukan. Tamu ya? Ya, pendeta tamu, yaitu penginjil dari Amerika, namanya Ron Paris namanya. Ya, datang, dia menyampaikan firman Tuhan, diterjemahkan, lalu akhir dari khotbah itu dia menantang untuk siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya saya angkat tangan, ya. Nggak tahu ini yang nyuruh siapa. Disuruh angkat tangan? Iya, suruh angkat tangan. Yang mau terima Tuhan, angkat tangan. Saya itu angkat tangan, saya mendengar bagaimana berita tentang Yesus Kristus, yaitu yang bisa mengampuni dosa, menyelamatkan kita dari dosa, dan membebaskan kita dari hukuman api neraka, dan kita diberikan hidup yang kekal. Itu luar biasa. Itu sangat menyentuh hati saya. Dan akhirnya saya angkat tangan. Setelah angkat tangan, tidak berhenti di situ ternyata.
Pastor Ron Paris ini. Dia berkata, yang angkat tangan maju ke depan. Saya di belakang itu, waduh, ragu-ragu, ini gimana ini? Malu maju ke depan, tapi tidak tahu kekuatan dari mana, Pak Tim. Itu tiba-tiba saya juga akhirnya berdiri dan maju ke depan. Saya pikir yang maju ke depan itu banyak, tapi ternyata hanya saya saja. Haleluya. Kira-kira yang hadir berapa umatnya waktu itu? Nggak banyak, kira-kira yang datang itu 70-an orang. Ya, 70-an. Yang maju sendirian? Yang maju saya sendirian. Ya. Begitu lihat sendirian kaget enggak? Ya, pada waktu itu kan nggak lihat belakangnya, Pak Tim. Ya. Jadi maju aja, lalu saya lihat kiri kanan kok nggak ada orang gitu. Agak grogi juga gitu. Tapi pokoknya maju Udah aja. kepalang basah ya? Ya. Nah, di depan itu hamba Tuhan ini menuntun saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan saya menirukan doanya, dan hari itu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, Pak Tim. Itu sesuatu yang luar biasa. Setelah tahu sendirian gimana? Nah, pada waktu doa selesai, tahu sendirian, wah, saya malu sekali. Loh, kok saya maju ke depan sendiri lagi? Saya nggak kenal orang-orang samping kiri kanan saya. Tapi saya lihat Pak Pendeta itu gini-gini, yes gitu. Gimana perasaan hati sukacitanya waktu itu? Ya, ada kemerdekaan ya. Jadi suasana hati saya itu ada kemerdekaan, ada pembebasan ya. Bagaimana kita diampuni dosa kita, itu satu hal yang luar biasa. Jadi ada kebebasan, ada kemerdekaan yang luar biasa. Oke, Pak Haryo, dari Bapak tidak ada pengharapan karena Pak tahu semua orang telah berbuat dosa, Roma 3:23, dan upah dosa dalam maut, Roma 6:23, sehingga semua orang akan mati dan masuk neraka. Baik orang baik, baik orang jahat, apalagi orang jahat. Karena sebenarnya orang baik kan tak pernah ada sebenarnya. Yang ada setengah baik kali. Ya, betul Pak. Itu pun pura-pura baik kali. Ya. Baik. Lalu konsep keselamatan seperti apa yang Pak terima di khotbahnya pendeta itu sehingga Pak berani merubah? Istilahnya Pak sudah dari umur bayi sampai umur 20-an ya, 21 ya. Ya. Masih mahasiswa kan Pak juga bukan mohon maaf bukan anak muda yang bodoh, berarti Pak punya logika juga. Kenapa bisa menerimanya? Silakan. Untuk menjelaskan kepada orang awam ya, silakan. Betul Pak. Jadi begini. Tadi saya dikatakan manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya di kepercayaan saya yang lama itu bilang begini, kalau kamu melakukan perbuatan baik, maka dosamu itu dihapuskan. Ditimbang nanti ya di alam maut, di alam barzah nanti ditimbang. Nanti kalau perbuatan baiknya lebih banyak lah. Bukan alam maut kali, ya. Di akhirat. Di akhirat. Ya, Akhirat di kan akhirat. dua, Ya. akhirat surga dan neraka. Ya. Sebelum masuk ditimbang. Sebelum masuk ditimbang. Ya. Ya, berat mana nih? Berat mana? Amal baiknya sama dosanya. Nah, saya kira saya nggak bisa memenuhinya ya. Dan nggak bisa memenuhinya. Saya rasa semua orang juga nggak bisa memenuhinya. Karena syarat masuk surga, hidup dalam kekekalan adalah harus suci tanpa dosa. Ya, ada dosa besar, dosa kecil pun masuk neraka. Jadi no hope, nggak ada keselamatan. Ya. Jadi, tetapi ada berita yang bagus, ada berita yang baik, yaitu Injil, di mana Yesus Kristus sudah turun ke dunia menjadi tebusan bagi banyak orang. Mati di kayu salib, oleh darahnya dosa-dosa kita disucikan, dihapuskan. Nah, di dunia ini tidak ada pribadi atau seorang pun atau nabi sekalipun yang dapat mengampuni dosa. Hanya Dia yang telah naik ke sorga dan telah turun ke sorga, yaitu Yesus, turun ke bumi, yaitu Yesus Kristus namanya. Jadi ada kepercayaan yang berbuat baik, berbuat amal, doa dan seterusnya, puasa kalau bisa itu lebih berat, Ya. sehingga dosanya jadi Ringan, lebih kurang, lebih berkurang. sehingga nanti dia bisa masuk surga. Tapi Pak merasa itu berat ya?
Berat, nggak bisa, Mas. Sehingga ada tekanan, ada rasa tidak ada pengharapan. Nah, setelah Bapak memilih untuk menerima keselamatan itu, Bapak nggak mikir nanti apa kesan Bapak, Ya. mas-mas, adik-adik, Ya. silakan. Waktu itu saya hanya berpikir gini, keselamatan itu pribadi, ya. Keselamatan itu pribadi, tidak tergantung orang lain. Juga bukan tergantung dari orang tua atau kakak-kakak. Memang setelahnya itu kita menanggung aniaya. Setelahnya itu kita menanggung penderitaan. Ya. Jadi setelah Pak terima, Pak sukacita bukan main. Sukacita. Lalu mereka taunya bagaimana? Ya. Langsung namanya. dibaptis atau ada proses? Ada proses. Jadi saya hari Natal itu saya terima Tuhan, lalu dibaptis hari Paskah sekitar bulan April gitu. Ya. Ya, dibaptis ya karena itu gereja yang baru, istilahnya gereja yang baru perintisan. Itu saya sama Pak Gembala sama pengerja lain membangun kolam baptisnya sendiri. Saya yang ngisi airnya sendiri dan ya saya yang masuk kolam baptisnya sendiri. Tapi dibaptis tentunya oleh Pak Pendeta itu. Nah, untung nggak baptis sendiri ya. ya jadi itu pokoknya sukacita. Tapi lama-lama kan keluarga tahu. Jadi gini Pak Tim. Taunya bagaimana? Ya, taunya kan mereka pantau kita kuliah bagaimana di Kota Jember. Ada teman-teman, ada tetangga yang memberitahu kakak saya. Lalu dan saya itu pada waktu itu kuliah dibiayai oleh kakak saya. Ya. Jadi kuliah dibiayai oleh kakak saya yang nomor 1. Nah, pada waktu saya itu setelah waktu berjalan, saya sudah ke gereja, sudah beribadah, sudah melayani Tuhan ya pada waktu itu. Lalu pada waktu saya datang ke tempat kakak saya di Surabaya, ya biasa tiap bulan kita kan dapat beasiswa. Lalu kakak saya mulai tanya-tanya Pak Tim. Ya, katanya kamu ya ke gereja ya, ke gereja-gereja ya. Ya saya jawab iya gitu. Lalu dia cerita banyak gini. Lalu saya dikasih opsi Pak Tim. Terakhir dikasih opsi ya. Kamu mau kuliah terus atau tinggalkan gereja gitu. Saya diam, lalu saya berkata, saya pilih dua-duanya. Jadi suasana agak nyantai ya? Santai ya. Saya pilih dua-duanya, walaupun hatinya dak-dikduk ya. Saya pilih dua-duanya itu, saya pilih kuliah ya, tapi tidak meninggalkan Tuhan gitu. Kaget kakak? Kaget. Ya enggak bisa. Laki gitu. perempuan? Laki. Kakak saya kakak lagi. Enggak bisa gitu ya. Ya itu hari terakhir. Itu hari terakhir saya tidak mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Jadi pulang dari kakak saya. Boleh tahu itu per bulan terima berapa tuh? Ya dulu waktu itu per bulan terima 75.000. Waktu itu 75.000 sangat berarti. Sangat berarti. Itu untuk biaya kos itu 15.000. Untuk kos tanpa makan itu 15.000, yang lain untuk hidup. Untuk kuliah ini dan itu, untuk beli buku. Tapi mantap. Iya. Apapun terjadi. Ya, Sempat nangis nggak? Ya, saya juga begini. Ya, di jalan tuh saya pulang, tetapi ada iman yang luar biasa pada waktu itu. Jadi seakan-akan Tuhan itu berbicara, jangan khawatir, aku bersama. Tapi kakak nggak marah, deep Ya. tetap bro. Ya. Pilih, terus Ya, selesai. pilih. Ya, sejak saat itu saya keluar dari rumah. Nggak dikasih lagi? Nggak dikasih lagi. Untungnya di dompet itu masih ada uang 10.000 Pak Tim. Ya. Untuk pulang? Untuk pulang ke Jember. Jadi untuk bayar bis, untuk naik bis 5.000, dan yang 5.000 untuk seluruh hidup yang akan datang. Haleluya. Ya, itu luar biasa.
Tetapi Memang setiap bulan datang ambil 75 ya, itu. ya, Harus datang ya? harus datang. Ya, Oh ya. ya itu penderitaan selanjutnya. Akhirnya saya hanya berserah kepada Tuhan dan terbukti sampai sekarang, Pak Tim, masih Terbukti nggak kurus juga sekarang. Dan yang luar biasa memang akhirnya saya bisa lulus dari Fakultas Pertanian, ya. Wow. Walaupun dengan waktu dalam tempo yang bukan sesingkat-singkatnya, yang agak lama. Jadi saya hampir jadi mahasiswa abadi gitu, Pak. Tapi lulus. Tapi lulus. Oke. Kalau Bapak bagaimana waktu dengar? Nah, Bapak waktu dengar, Bapak saya itu pada waktu dengar itu biasa saja karena ayah saya atau bapak saya itu orangnya moderat gitu. Iya. Ya. Dia nasionalis ya? Ya betul. Jadi tidak Pak Aryo fanatik. lapor nggak sama Bapak? Saya lapor. Terus? Ya, saya waktu lapor. Ya biasa aja. Ya udah. Lapornya gimana? Saya sudah Pak. Saya lapor. Saya kalau bilang saya sudah terima Tuhan Yesus. Ya. Dia bapak saya sih diam aja gitu aja. Ya silakan dilakukan gitu. Baik. Sekarang gimana mujizat panggilan hidupnya? Biasa dapat jatah 75.000 per bulan, tidak dapat jatah dan bisa hidup, Ya, bisa kuliah. Ya. Gimana ceritanya? ya itu mujizat demi mujizat terjadi ya. Termasuk ini ya. Jadi untuk tiap semester kuliah kan kita harus bayar itu, harus bayar SKS-nya ya? SKS-nya itu. Jadi kalau pas daftar ulang itu adalah waktu-waktu yang sulit. Dan saat sulit-sulit itu saya datang sama Tuhan. Saya biasa doa pagi dari kampus ke tempat doa itu kira-kira jaraknya itu 1,5 kilo. Jadi Jalan kaki? Jalan kaki. Ya. Kuliah jalan kaki juga? Kuliah jalan kaki. Ya. Jadi saya doa pagi. Lalu pada waktu itu hampir mentok. Kelewat. Daftar ulang udah kelewat seminggu. Lalu pada waktu selesai doa pagi itu ada mujizat yang luar biasa. Ada seorang om datang tanya sama saya, "Aryo, gimana kuliahnya?" gitu. Wah, kayaknya saya akan berhenti dulu dan kerja dulu gitu, Om, karena belum ada biaya. Udah, sekarang ke kampus urus itu. Iya Om, urus, terima kasih. Saya bilang gitu. Maksud saya duitnya sopo gitu. Gak ada uang. Dia ngomong tanpa memberi uang sama saya. Iya, pertama gitu. Tapi muji iman dia. Saya kan nggak tahu kalau dia akhirnya ya udah Om yang bayarin gitu. Tapi itu pun semester itu aja, bukan semester selanjutnya gitu. Dan itu sangat amazing sekali, mujizat. Akhirnya saya ke kampus lagi, bayar lagi, ya terjadi mujizat, bisa kuliah 1 semester, terus semester berikutnya Tuhan adakan. Ya. Dan sementara itu saya bekerja sebagai part-timer di sebuah apotek, mengerjakan. Wow. Ya. Jadi dari pekerjaan itulah bisa hidup ya? Ya. Wow. Lalu waktu Pak menerima mujizat panggilan hidup seperti itu, rasanya sukacitanya dibanding sebelumnya bagaimana? Ya jelas sukacita. Jadi saya menerima kasih yang sesungguhnya dari Tuhan ya. Saya merasakan kegairahan yang luar biasa di dalam hidup ini, memandang ke depan dengan penuh pengharapan ya. Kita bisa melayani, bisa berbagi. Saya dulunya nggak ada yang namanya menolong orang, tuh nggak ada. Yang namanya memperhatikan orang lain, nggak ada. Yang namanya memberi untuk seseorang, nggak ada. Tetapi pada waktu di jamaah Tuhan, pada waktu mengenal Tuhan, itu bisa punya waktu untuk berbagi yang demikian tulus, Pak Tim. Wow. Pak Aryo, waktu Pak Aryo menerima panggilan hidup seperti itu merupakan mujizat. Tapi kan tentu kakak memperhatikan.
coba bisa kuliah nggak? Setelah akhirnya tahu Pak Aryo lulus, apa tanggapan kakak? Nah, saudara, itu penuh dengan perjuangan ya. Jadi pada waktu lulus, pada waktu wisuda, saya undang ya. Bapak, Mas. Pada waktu itu ayah saya sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal. Oh. Ya, waktu berjalannya itu sudah meninggal. Lalu pada waktu saya wisuda itu saya panggil, saya minta kakak saya yang membiayai saya dulu gitu ya, untuk hadir ya, untuk datang gitu ya. Tapi nggak ada kabar, nggak ada yang datang. Saya hanya datang sendiri. Saya iri dengan teman-teman saya. Ya, mereka foto-fotoan bersama orang tuanya pakai toga begitu ya. Kalau dulu belum ada selfie. Kalau dulu belum ada selfie. Kalau mungkin sekarang selfie. Ya, saya iri dengan mereka. Saya datang sendirian. Lalu saya datang sendiri, di wisuda sendiri, pulang sendiri. Ya, jadi semua sendiri. Tetapi belum punya pacar waktu itu. Jadi belum punya, hanya masih pendekatan PDKT. Lalu pada waktu pulang itu yang luar biasa. Setelah copot toga, lalu saya serahkan ke petugasnya. Tuhan itu berkata di dalam hati, berkata, saya dengar, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu perkataan yang luar biasa yang saya dengar. Saya bilang sendirian, yes, gitu. Setelah kakak tahu Pak wisuda, tanggapannya gimana? Ya biasa aja. Gitu. Iya. Oke. Ya itu. Sekarang hubungan dengan kakak gimana? Hubungan terus terang ya baik ya. Saya sudah lahir baru dalam Kristus, mengampuni dan semua oke. Saya baik kepada mereka ya. Wow. Kembali Pak Aryo, panggilan hidup itu merupakan hal yang penting. Karena apalah artinya gelar, jabatan, harta benda, kalau nggak punya pengharapan hidup ke depan, karena di dunia cuma sementara. Nah, di sana yang mengikuti program ini banyak yang masih, aduh, saya ini selamat enggak ya? Saya ini panggilan hidupnya merupakan mukjizat atau panggilan hidup hanya menunggu untuk selesai. Nah, apa masukan Bapak untuk mereka yang sedang tidak ada harapan seperti Pak alami? Firman Tuhan berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri, dan itu luar biasa. Saudara yang nggak punya pengharapan, mari datang kepada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Dalam pelayanan saya diajak hambanya ini ke Israel. Di sana ada Bukit Golgota, ada kubur Yesus. Semua orang lihat kuburnya Yesus, kuburnya kosong. Artinya Yesus sudah bangkit. Dia Allah yang hidup. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, kalau ada nggak punya pengharapan, kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang luar biasa. Percayalah kepadanya, terimalah dia sebagai satu-satunya juru selamat. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Itu Pak Tim. Wow. Jadi Pak Haryo menerima mukjizat panggilan hidup yang benar. Nah, supaya ada bunga-bunganya, bagaimana akhirnya Pak Haryo dalam keadaan pas-pasan, lalu sampai kuliah, sampai kerja, bagi waktunya bagaimana waktu itu? Ya, jadi tentu pembagian waktu ya jelas Pak. Kalau kuliah kita gunakan untuk kuliah pagi hari sampai siang hari, lalu kerjanya sore ya. Kita kerja sore. Malam belajar. Malam kebanyakan udah capek. Jadi kalau Sabtu Minggu saya pasti ke gereja gitu. Saya pasti ke gereja. Tapi di sela-sela itu pasti ya tugas-tugas kuliah dan apa ya kita kerjakan.
Tetapi pada waktu hari-hari akhir itulah yang menentukan, yaitu kita mesti penelitian, buat skripsi. Itu yang kadang-kadang menyita perhatian dan waktu. Jadi pada waktu itu ya banyak untuk mengerjakan itu, maka waktunya juga terpusat ke situ. Pernah nggak dalam perjuangan tanpa dibiayai kakak, tanpa dibiayai orang tua, terus hampir give up, hampir menyerah? Ya, kalau mau give up itu ya banyak sekali waktu-waktu itu. Tapi saat kita datang pada Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dia menjawab doa kita, Dia menolong kita, Dia kita nggak pernah ditinggalkan. Kehadiran Tuhan itu nyata. Nyata. Walaupun tidak langsung ya, tahap demi tahap begitu ya. Boleh tahu gajinya di apotek berapa sebulan? Oh, nggak ada besar. Gajinya di apotek dulu ya paling 35 sampai 40 ribu aja, Pak. Wow. Sebulan gitu 35 sampai 40 ribu. Tapi kan dapat makan siang di apotek situ ya. Menolong ya. Wow. Oke. Supaya seru, bunga-bunganya ini harus ditambah ini. Gimana kisah cintanya Pak Haryo waktu menerima panggilan hidup itu? Silakan. Haleluya. Ya, jadi selama itu melayani di gereja itu ya. Setelah melayani ya? Ya, setelah itu saya mengenal ada seorang wanita di situ ya, namanya Marta. Ya, dia menjadi tidak hanya teman tapi yang sahabat yang menguatkan. Ya, bisa saling curhat, bisa saling berbagi perasaan gitu, Pak. Tapi yang pasti mohon maaf, bukan mengenal Marta lalu ke gereja, bukan. Setelah ke gereja melayani baru ketemu. Kan berbeda ceritanya. Betul. Oke. Kisah cintanya mulus atau sempat ditolak atau bagaimana? Ya, jadi semuanya berjalan seperti ya normal-normal aja kita. Tapi memang kita pacaran tuh lama ya. Enggak merit kenapa, Pak Tim? Ya saya nggak punya duit. Jadi pacaran total berapa lama? Saya pacaran 7 tahun. Masya Allah, Tuhan Yesus. Saya pacaran 7 tahun. Dan akhirnya memberanikan diri. Itu pun mujizat ya. Memberanikan diri menikah, itu pun mujizat. Selama 7 tahun pacaran, dalam panggilan hidupnya itu pernah putus? Enggak, ya. Bagus. Jadi kita Lancar melayani aja. Tuhan. Pokoknya hari-hari Sabtu Minggu nggak ada ke bioskop, nggak ada. Dating Sabtu nggak Minggu ada, di pacaran gereja. nggak ada di Iya, gereja. di gereja. Wow. Nggak nyangka akhirnya berdua bisa mengembalakan sekarang ya. Haleluya. Itu nanti saya akan ceritakan di next-nya. Oke, Bapak menyampaikan bahwa waktu menikah itu merupakan mukjizat. Gimana? Kan nggak punya uang dua-duanya. Ya. Jadi saya itu menikah mujizat. Pada waktu mau menikah itu, Bapak Gembala tanya sama saya, nanti ada persembahan syukur ya nanti buat waktu menikah. Ya, Pak. Lalu ada nggak? Ada. Saya itu persembahan syukurnya 20.000. Ya itu uang. Semua dicukupi Tuhan, saya itu luar biasa. Jadi cincin kawin kurang seminggu nggak ada, ya. Tapi Tuhan sediakan. Ceritanya gitu. gimana? Harus detail dong. Karena ini kan program talk show, harus jelas. Baik, jadi memang itu mujizat ya. Jadi mujizat Tuhan semua. Jadi menikah. Nggak dapat cincinnya gimana ceritanya? Ya kan orang mau menikah kan ditanyai ya. Ditanyai. Kalau saya beli cincin kawin belum bisa, Pak, waktu itu. Ya. Jadi ada seorang ibu yang tanya, cincin kawinnya mana, Haryo, Marta? Ya saya bilang belum ada gitu. Nah akhirnya diukur tangannya dan akhirnya ada mujizat. Wow. Terus pestanya segala macam Ya. gimana ceritanya mujizatnya? Waduh, pestanya yang luar biasa, Pak Tim ya. Jadi siapakah saya ini? Ya, kita ada dibuatkan pesta oleh gereja, oleh
teman-teman, oleh Bapak Ibu Gembala ya pada waktu itu di sebuah hotel, dan itu luar biasa. Jadi setelah itu Bapak Saudara, saya nggak habis pikir ya bagaimana Tuhan turut bekerja, itu karena kasih karunia Tuhan aja. Mantap ya. Jadi waktu panggilan hidup Pak Aryo menjadi mujizat, maka biarlah yang begitu ini menyadari bahwa ternyata waktu Bapak mau dengar dan mau taat, itu ada mujizat-mujizat yang menyertai ya. Ya. Dan kalau dihitung nggak terhitung ya. Nggak terhitung. Dan yang dahsyatnya itu istrinya Bu Marta tahu Pak Aryo nggak punya apa-apa, tetap mau terima ya. Ya itu luar biasa, itu mujizat juga Pak Tim. Kalau sampai dia minta mobil atau rumah, batal deh. Batal. Ya karena waktu itu saya juga sebatang kara, artinya saya yatim piatu Pak Tim. Iya. Papa mama udah nggak ada, udah meninggal. Keluarga nggak ada yang mendukung. Jadi hanya saya sendiri bersama Tuhan. Baik. Nanti pada kesempatan lain kita akan bongkar lagi mujizat panggilan pelayanannya. Sebelum saya closing di mujizat panggilan hidup ini, Pak Haryo, ada banyak orang yang tidak punya panggilan hidup. Ya kenapa kamu sekolah SMA? Kan baru selesai SMP. Kok kuliah? Lah baru selesai SMA ya. Jadi intinya itu bukan panggilan hidup, itu namanya ikut yang lain, sekolah, SMA, kuliah. Tapi harusnya kita punya panggilan yang merupakan destiny kita, tujuan kita. Nah, apa masukan Pak Haryo untuk kawan-kawan yang belum punya panggilan hidup? Silakan. Puji Tuhan. Jadi kita mesti tahu tujuan hidup kita. Ya, kalau dulu hampir semua orang itu begitu. Ya setelah SMP, SMA, SMA, kuliah nanti setelah selesai cari kerja, setelah cari kerja nanti menikah punya anak, lalu punya cucu, lalu mati gitu. Selesai. Selesai. Padahal di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan ya. Dan itu kekekalan. Kalau betul. neraka kekal, surganya surga kekal. Ditentukan hidup kita hari ini, panggilan hidup gimana? Silakan. Jadi destiny kita harus tahu, yaitu kita ini diciptakan untuk Tuhan, untuk melayani Dia, ya, untuk mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan tentu kita ada kata yang luar biasa yang bisa kita pegang, itu love God and love others, ya. Mengasihi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah yang pertama dan terutama, Pak Tim. Jadi kita mesti ngerti tujuan hidup kita ada di dunia ini. Kita di dunia bukan kebetulan. Ya. Baik. Pak Aryo, sebelum kita mengakhiri session mujizat panggilan hidup ini, kalau Pak Aryo boleh merangkum tema hidupnya Pak Haryo, panggilan hidup Pak Haryo hari-hari ini yang bisa diteladani oleh para pemirsa, kalau saya minta dalam bentuk 1-2 kalimat gimana? Ya. Jadi mujizat itu nyata di tengah-tengah kita. Ya. Asal kita percaya, asal kita berdoa, mujizat itu nyata. Dan mujizat bisa terjadi buat kita, buat Anda, buat semuanya. Karena kita percaya Tuhan Yesus Allah yang hidup. Dia masih hidup, Dia masih membuat mujizat sampai sekarang. Wow. Sobat penyembah, saya akan closing dengan Yohanes 15 ayat 16. Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Jadi saya percaya Pak Haryo bukan yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih dia, tapi dia mau. Tuhan juga pilih setiap saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita pergi itu bukan di zona aman di tempat, tapi pergi naik, next level. Untuk menghasilkan buah, sehingga buah-buah didapatkan.
supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Lihat, kesaksian panggilan hidup daripada Pak Aryo merupakan mujizat demi mujizat. Diputus biayanya sebatang kara, tapi telah menerima panggilan hidup yang sangat mulia. Bagaimana dengan saudara? Belum terlambat. Mungkin Anda pernah jatuh, mungkin Anda pernah gagal. Itu masa lalu. Hidup bukan masa lalu, hidup itu hari ini dan ke depan. Kita tidak pernah berusaha merubah masa lalu kita. Kalau kita lahir miskin tidak salah, tapi kalau sampai mati tetap miskin, itu salah. Biarlah Anda dan saya menerima panggilan hidup. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Yesus menyatakan dirinya, Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Waktu Anda menerima mujizat panggilan hidup, Anda pilih Yesus. Waktu Anda memilih Dia, Anda akan memiliki jalan, kebenaran dan hidup. Pastikan hari ini, siapapun engkau, dimanapun engkau, belum terlambat. Ambil keputusan secara pribadi. Bahkan kau bisa menyapa Bapa di surga dalam Yesus dan Roh Kudus, bahwa Yesus itu ada dan nyata, real. Ada banyak kesaksian orang ditemui oleh hadirat dan kehadiran Yesus. Karena itu hari ini jangan terlambat, tinggalkan dosa Anda, bertobat. Akui segala dosamu dan jadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Seperti Kisah 16:31, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Seperti Pak Haryo, sebatang kara, Pak Haryo yang nggak kenal Tuhan, bimbang, ragu, tanpa pengharapan, bisa mantap, yakin. Anda juga bisa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sama Pastor Haryo mengangkat tangan dan berdoa. Setiap kawan-kawan, sahabat-sahabat, sobat-sobat penyewa yang mengikuti program ini, nggak kebetulan, nggak ada yang sia-sia. Melalui program di media manapun, engkau menerima panggilan Tuhan. Ingat, seorang atlet jika menerima panggilan dan tidak memenuhi, tidak akan di-DO, didiskualifikasi. Jangan sampai surga membuat kita DO, didiskualifikasi. Tapi beri dirimu untuk mau dipanggil, mau bertobat, mau dipulihkan, mau menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan, sehingga engkau dan seisi rumahmu, seperti Kisah Rasul 16:1, diselamatkan dengan sempurna. Sakitmu disembuhkan, kelemahanmu diangkat, engkau diberkati menjadi berkat, engkau dipulihkan jadi alat pemulihan, engkau disembuhkan jadi alat kesembuhan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home lagi, yang akan datang lebih dahsyat lagi. Yes.